Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1176 tidak berutang apa-apa padamu. Ketika Lin Yun tiba di aula utama, ketua sekte sudah menunggunya sejak lama. Memasuki gerbang perunggu, Lin Yun bisa melihat ketua sekte, yang duduk di kursi utama, tersenyum padanya sebelum berjalan mendekat. Lin Yun tertegun sejenak karena bagaimana mungkin dia bisa menerima ketua sekte berjalan untuk menyambutnya. Dia tidak tahu apakah itu salah persepsinya, tapi ketua sekte menjadi jauh lebih ramah setelah dia mencapai batas alam jiwa surgawi. Faktanya, dia merasa seperti sedang mencoba menyanjung Lin Yun. Kadang-kadang, ketua sekte bahkan tidak menyembunyikan kebahagiaan di matanya. Ketua sekte adalah seseorang yang niat pedangnya mencapai puncak tahap keempat, paling tidak, jadi dia tidak perlu bersikap sopan pada Lin Yun. Karena Lin Yun tidak tahu apa yang disembunyikan oleh ketua sekte, dia mengumpulkan pikirannya dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Murid Lin Yun telah datang seperti yang dijanjikan. Haha, kenapa kau begitu sopan? Ketua sekte tertawa sebelum dia menepuk pundak Lin Yun dan membawanya ke tempat duduk. Lin Yun tersenyum pahit karena ketua sekte adalah orang yang bersikap sopan. Lin Yun tersenyum tak berdaya dan bertanya-tanya apakah dia harus meminta maaf. Bagaimanapun, dia tidak sopan dengan ketua sekte di masa lalu. Sekarang dia memikirkannya, ketua sekte telah memperlakukannya dengan baik terlepas dari motifnya. Ketika Lin Yun baru saja tiba, ketua sekte membuat pengecualian untuk mengizinkannya mendaki Gunung Pedang Suci dan bahkan memberinya cairan pedang suci sejati. Dengan memaksanya untuk melawan kultivator iblis, ketua sekte membantunya tumbuh dengan cepat dan terbiasa dengan alam Kunlun sesegera mungkin. Pada saat yang sama, Lin Yun mampu menggali potensinya. Jadi ketua sekte telah menyumbangkan setidaknya 70% dari kesuksesannya. Apakah Anda masih ingat bahwa saya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya? Kepala sekte kembali ke tempat duduknya dan tersenyum. Itu sebabnya aku di sini. Lin Yun secara alami mengingat janjinya, bagaimanapun juga, itu adalah sesuatu yang tidak dia sukai saat memikirkan berutang pada seseorang. Tidak ada yang terlalu besar. Pernahkah Anda mendengar tentang paviliun pedang tersembunyi? Guru sekte itu tersenyum. Lin Yun menganggukkan kepalanya. Dia telah datang ke alam Kunlun untuk beberapa waktu, jadi dia secara alami telah mengumpulkan cukup banyak informasi. Paviliun pedang tersembunyi adalah pemalsu pedang terhebat, dan paviliun pedang tersembunyi yang dimiliki oleh kediaman pedang tersembunyi memiliki total 3666 level. Istana pedang tersembunyi mereka terkenal, dan paviliun pedang tersembunyi mereka adalah tempat suci bagi para pendekar pedang. Seseorang dapat membeli pedang dan berinteraksi dengan pendekar pedang lainnya untuk meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan pedang. Paviliun pedang tersembunyi yang paling dekat dengan prefektur Azure yang mendalam adalah paviliun pedang tersembunyi Batu Azure, dan itu mencakup 9 rumah dengan pengaruhnya yang besar. Meskipun Lin Yun mengetahui hal ini, dia tetap diam dan menunggu ketua sekte. Bagus, senyum ketua sekte itu. Ketika aku seusiamu, aku berdebat dengan kepala paviliun pedang tersembunyi Batu Azure. Itu adalah penghinaan besar, dan aku kehilangan pedang yang diberikan oleh guruku. Ketika ketua sekte menyebutkan tuannya, nadanya dipenuhi dengan kepahitan. Lin Yun tidak bisa berkata-kata saat mendengarnya. Seberapa tinggi profil ketua sekte untuk berdebat dengan ketua paviliun pedang tersembunyi Batu Azure ketika dia bahkan belum berusia 20 tahun? Pedang jenis apa itu? Lin Yun bertanya sambil tersenyum. Pedang suci 1000 rune yang ditempa oleh klan Mo, kata Master Sekte. Tetapi ketika Lin Yun mendengar itu, dia hampir tersedak air liurnya karena tidak percaya. 1000 artefak suci rune sudah kuat, tapi yang ditempa oleh klan Mo akan setara dengan artefak dewa. Master Sekte benar-benar mempertaruhkan pedang seperti itu dengan Master Paviliun pedang tersembunyi Qingyan Paviliun. Seberapa sombongnya dia saat itu? Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Lin Yun sendiri. Lagi pula, dia tidak akan pernah berpikir untuk bertaruh dengan pedang pemakaman bunga, belum lagi dengan Master Paviliun pedang tersembunyi Batu Azure. Perakitan pedang berikutnya akan segera dimulai. Jadi kau akan mengambil pedang itu kembali, kata ketua sekte. Mata Lin Yun berkedip-kedip saat mendengarnya. Dia secara alami tahu sesuatu tentang majelis pedang. Majelis pedang juga dibagi menjadi beberapa tingkatan.
Yang lebih kecil adalah Majelis Pedang Regional yang diadakan setiap tahun oleh Paviliun Pedang Tersembunyi Regional. Yang lebih besar akan menyelimuti seluruh generasi muda alam Kunlun dan diadakan setiap 4 tahun sekali. Aturan dari pertemuan pedang Paviliun Pedang Tersembunyi sangat istimewa karena mereka akan mengundang banyak orang, tetapi mereka yang diundang hanya bisa menggunakan kekuatan mereka di alam jiwa surgawi. Jika seseorang lebih kuat dari alam jiwa surgawi, mereka harus menurunkan kultivasi mereka. Tapi tidak ada seorang pun di alam inti Elysium yang biasanya menghadiri majelis pedang yang lebih kecil. Majelis pedang adalah acara akbar bagi para pendekar pedang karena pemenangnya tidak hanya bisa menerima pedang yang ditempa oleh Paviliun Pedang Tersembunyi, tapi mereka juga bisa membangun ketenaran mereka. Jadi semua pendekar pedang secara alamiah menantikan acara akbar seperti itu, tidak terkecuali Lin Yun. Tidak hanya dia bisa memperluas pengalamannya di sana, tapi dia juga bisa berinteraksi dengan pendekar pedang lain untuk meningkatkan dirinya. Tunggu. Lin Yun tiba-tiba berseru dan menatap Master Sekte, jangan bilang kalau Paviliun Pedang Tersembunyi akan menggunakan artefak 1000 rune suci yang ditempa oleh klan Mo sebagai hadiahnya. Lin Yun tidak berpikir bahwa mereka bahkan akan mengeluarkan 1000 artefak rune suci, belum lagi yang dipalsukan oleh klan Mo. Kau akan tahu saat kau tiba, senyum ketua sekte. Kamu akan pergi dengan Tuan Muda Luo. Tuan Muda Luo. Tepat ketika Lin Yun merasa bingung, Luo Hua perlahan-lahan masuk sambil mengenakan pakaian putih. Kakak Lin, sepertinya kita akan bepergian bersama. Luo Hua tersenyum. Lin Yun bingung mengapa ketua sekte menggunakan istilah kehormatan untuk memanggil Luo Hua karena itu tidak masuk akal bahkan jika dia adalah keturunan langsung dari klan suci. Di era naga suci, istilah Tuan Muda tidak hanya terbatas untuk memanggil laki-laki. Itu juga bisa digunakan untuk memanggil seorang wanita karena itu adalah gelar kehormatan. Tapi Lin Yun tidak tahu mengapa ketua sekte memanggil Luo Hua dengan sebutan Tuan Muda karena tidak masuk akal dengan kekuatan ketua sekte. Kemudian lagi, Lin Yun tahu bahwa orang tua ini tidak sederhana, dan tidak ada gunanya memikirkannya. Saudara Lin, apakah kau tidak senang karena harus bepergian denganku? Suara Luo Hua menjadi dingin setelah melihat keraguan Lin Yun. Ini adalah kehormatan saya. Lin Yun tersenyum. Kalau begitu seseorang akan mengirimmu ke Paviliun Pedang Tersembunyi Qingyan 3 hari dari sekarang. Ketua sekte tersenyum, tapi kata-katanya langsung membuat wajah Lin Yun berubah. 3 hari dari sekarang. Bisakah kamu mengubah waktunya? Lin Yun ragu-ragu. Bagaimanapun, dia telah berjanji pada Ye Ziling untuk pergi ke prefektur Azure yang mendalam dalam waktu 3 hari. Tidak. Kami sedang terburu-buru, dan kamu harus pergi dalam waktu 3 hari, senyum ketua sekte, tidak menyisakan ruang untuk berdebat. Lin Yun mengerutkan alisnya dan suasana di aula menjadi aneh. Saudara Lin, apakah Anda punya keberatan? Luo Hua bertanya. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Yun berbicara tentang kesepakatannya dengan Ye Ziling dan janjinya padanya. Nada suaranya tenang saat dia mencoba membujuk ketua sekte. Dia berharap yang terakhir akan memahami kesulitannya. Dia hanya bermain-main dengan memintamu. Dia bahkan tidak membicarakannya denganku. Aku akan menghapus namamu dari daftar. Kau tidak perlu khawatir dengan pertarungan peringkat, senyum sang ketua sekte seolah itu bukan masalah besar baginya. Ini bukan main-main. Mata Lin Yun berkilat dengan amarah saat dia mencoba menahan emosinya. Tapi siapapun masih bisa mendengar kemarahan dalam nadanya. Bibir ketua sekte bergerak-gerak dan wajahnya menjadi kaku. Tolong biarkan aku pergi ke pertarungan peringkat, kata Lin Yun dengan tangan ditangkupkan. Huff. Kau tidak dalam posisi untuk berbicara atas namanya. Paling tidak, kau masih belum memiliki kualifikasi untuk membuat keputusan itu, dengus ketua sekte saat wajahnya berubah dingin. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia langsung berbalik dan pergi. Tidak perlu bagi mereka untuk berbicara karena mereka tidak bisa mendapatkan halaman yang sama. Pertarungan peringkat adalah alasan mengapa Ye Ziling tetap berada di sekte pedang awan sekilas. Karena Lin Yun berjanji untuk membantu, bagaimana mungkin dia mengabaikan janjinya? Apakah janjinya benar-benar tidak ada artinya? Karena dia tidak bisa mendapatkan halaman yang sama dengan ketua sekte, tidak perlu bagi mereka untuk terus berdiskusi. Lin Yun, jangan lupa bahwa tidak mungkin kamu bisa berhasil mencapai batas alam jiwa surgawi tanpa bantuanku. Ketua sekte memandang sosok punggung Lin Yun dan melanjutkan, kau berhutang padaku. Pada saat ini, Lin Yun bisa merasakan seluruh dunia menjadi gelap saat hatinya terasa seperti diremas. Wajahnya tenggelam karena ketua sekte telah menangkap kelemahannya, dan tidak mungkin dia bisa membantah kata-kata itu.
Berhenti, Lin Yun mengepalkan tinjunya dengan bibir bergetar, apa yang kau inginkan? Pergilah ke paviliun pedang tersembunyi Batu Azure dalam 3 hari, kata ketua sekte sambil memancarkan niat pedang besar yang menyelimuti seluruh aula. Lin Yun sangat kesakitan saat mendengar itu karena tekanannya bahkan lebih kuat daripada saat dia mencoba mencapai batas alam jiwa surgawi. Oke, aku akan pergi. Lin Yun berkata dengan suara tak berdaya seolah-olah membuat keputusan ini telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Saat matanya bersinar dengan ketidakpedulian, Lin Yun melanjutkan, tapi jangan hapus namaku dari pertarungan peringkat atau aku tidak akan pergi ke paviliun pedang tersembunyi Qingyan. Tidak masalah. Lagi pula kamu tidak akan datang tepat waktu, kata ketua sekte. Setelah mendengar itu, Lin Yun pergi. Tapi tepat sebelum dia terbang, dia berbalik sambil tersenyum, saya sedang berdebat apakah saya harus meminta maaf kepada Anda, tapi saya tidak bisa melakukannya lagi. Kakek tua, aku tidak akan berhutang apapun padamu setelah ini. Kali ini, Lin Yun pergi tanpa berhenti atau berbalik. Bab 1177 biarkan aku menanggungnya. Wajah Lin Yun gelap dan cemberut saat kembali ke kediamannya, masih merasa tertekan dengan apa yang terjadi di aula utama. Lin Yun, kamu terlalu impulsif. Lil Purple menatap Lin Yun untuk waktu yang lama sebelum dia melanjutkan, mungkin kakek tua itu punya tujuan lain. Memang, aku sedikit berlebihan. Tapi tidak masalah karena kita tidak bisa sepakat, desah Lin Yun. Secara logika, dia tidak salah. Lagi pula, kau sudah memberikan janjimu lebih dulu. Kalau tidak, kakek tua itu tidak akan memaksamu untuk melakukannya. Lil Purple mencoba membujuk Lin Yun. Meskipun dia tidak menyukai kakek tua itu, dia tahu bahwa kakek tua itu tidak jahat dan hanya memiliki temperamen yang buruk. Ini tidak ada hubungannya dengan benar dan salah. Kita hanya tidak bisa setuju, kata Lin Yun. Sekarang, dia bisa mengerti apa yang dirasakan Ye Ziling karena dia tahu apa arti pertarungan peringkat baginya. Ini sama dengan janjinya pada Xin Jue saat itu, tapi orang tua itu menyebutnya main-main. Dia mendengar dari Ye Ziling bahwa ayahnya tidak peduli dengan pertarungan peringkat. Jadi mudah bagi Lin Yun untuk memahami perasaannya. Kamu hanya orang yang lewat, kata Lil Purple. Aku tahu. Lin Yun tidak mencoba membantah kata-kata itu saat dia mengenang masa lalu sebelum dia melanjutkan, saya telah mengalami terlalu banyak hal, dan saya tahu bahwa kita mungkin tidak akan bertemu lagi jika saya berbalik. Namun, ini juga yang membuat saya menikmati masa kini. Saya mungkin hanya seorang pejalan kaki, tapi saya juga murid dari Sekte Pedang Fuyun. Apakah Anda ingin berbicara dengan Ye Ziling tentang hal itu? Lil Purple bertanya. Lupakan saja. Biar aku yang menanggungnya. Lin Yun menggelengkan kepalanya setelah merenung sejenak. Dia tahu bahwa Ye Ziling tidak akan menyalahkannya jika dia mengatakan itu, tapi dia pasti akan menyalahkan ketua sekte. Pada saat itu, bahkan mungkin ada kemungkinan dia akan memutuskan hubungannya dengan ketua sekte. Master Sekte menghela nafas di aula utama sebelum dia menatap Luo Hua dengan ekspresi kaku, maaf telah membuatmu menonton sesuatu yang sangat memalukan. Memalukan. Saya yakin saya butuh penjelasan, kata Luo Hua dengan dingin. Master Sekte tertegun ketika mendengar itu karena dia tidak pernah menyangka Luo Hua akan begitu kasar. Tapi aura yang dia keluarkan membuatnya merasa seperti itu adalah respons yang normal dan dia adalah seseorang dengan status yang lebih tinggi. Lebih jauh lagi, ketua sekte terkejut mendengar ketidakbahagiaan dalam nada suara Luo Hua. Kepala sekte menyipitkan matanya dan tersenyum, Tuan Muda Luo, sepertinya Anda tidak senang karena saya memaksa Lin Yun. Dia mungkin orang yang lewat berdasarkan sudut pandangmu, dan pertarungan peringkat hanya membuang-buang waktu. Majelis pedang pasti akan lebih menguntungkannya, dan dia juga akan bisa menjadi murid Sein pedang bercahaya dengan lebih lancar ketika 1 tahun sudah habis. Luo Hua berkata dengan acuh tak acuh. Kamu melakukan ini untuknya, jadi janjinya pada Ye Ziling mungkin tidak ada artinya di matamu. Tapi apa kau ingat kata-kata pertamanya saat dia masuk? Ketua sekte menyipitkan matanya ketika dia mendengar itu karena dia ingat bahwa Lin Yun menyebut dirinya sebagai seorang murid dari Sekte Pedang Fuyun. Ini membuat hatinya bergetar dengan keterkejutan di wajahnya karena dia secara alami tahu perbedaan antara keduanya. Dia hanya berada di Sekte Pedang Fuyun selama setengah tahun, dan dia sudah memperlakukan dirinya sendiri seperti seorang murid. Kau sudah berada di sini selama hampir 18 tahun, tapi kau tidak pernah menganggap dirimu sebagai ketua sekte dari Sekte Pedang Fuyun. Hatimu diliputi kebencian, dan kamu telah hidup dalam bayang-bayang Jian Jingtian dan hidup dengan nama Sein Pedang Bercahaya.
Luo Hua melanjutkan dengan acuh tak acuh. Dia tahu betapa menakjubkannya Master Sekte dari Sekte Pedang Awan Bersinar saat itu. Namanya adalah Jian Jingtian dan dia dianggap sebagai orang yang bisa membawa kehormatan kembali ke Sekte Pedang dengan bakatnya yang luar biasa. Kamu tahu banyak. Master Sekte memandang Luo Hua sebelum dia melanjutkan, tapi mengapa saya, Jian Jingtian, membutuhkan Anda untuk mengajari saya? Saya tidak pernah mempertimbangkan benar dan salah. Kamu bisa melupakannya jika kamu ingin aku meminta maaf padanya, bahkan jika kamu adalah teman tuanku. Melihat betapa keras kepalanya Master Sekte itu, Luo Hua tidak bisa berkata-kata. Dia jelas tahu bahwa dia salah, tapi dia terlalu keras kepala. Kemudian lagi, Lin Yun juga sama. Pertarungan peringkat bukan hanya peristiwa besar bagi Sekte Pedang Fuyun, tetapi juga untuk Istana Xuanwang, Biara Guntur Biru, dan Paviliun Seribu Bangau juga. Di lapangan latihan di Istana Xuanwang, Chu Haotian berlatih dengan menghadapi dua diaken alam inti Elysium Surgawi setengah langkah. Dia memancarkan aura raja yang menakutkan yang menekan para diaken. Setengah dari kultivasi mereka dibatasi, dan mereka tidak dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka. Pada saat yang sama, sebuah kata kuno muncul di bawah Chu Tianhao, berbentuk. Tapi setiap sapuan dan goresan memancarkan niat membunuh yang berdesir seperti gelombang kejut. Diselimuti riak, Chu Tianhao bersinar terang karena setiap gerakannya terasa seperti raja yang turun dari langit. 10 jurus kemudian, dia berteriak dan petir yang menyilaukan meledak yang membuat para diaken terbang. Mereka bahkan harus mundur beberapa langkah sebelum berhasil menstabilkan diri. Segel kuno Raja Penangguhan. Para diaken melihat cahaya hitam menyelimuti Chu Tianhao yang diukir dengan segel kuno. Mereka dikirim terbang oleh segel itu. Itu adalah tingkat tertinggi dari seni Xuanwang, dan memahami teknik rahasia itu dapat memungkinkan Chu Tianhao untuk membunuh lawan-lawannya yang berada di alam yang lebih tinggi darinya. Sudah berabad-abad sejak seseorang mencapainya di Istana Xuanwang. Sungguh, Chu Tianhao layak disebut sebagai jenius terkuat di prefektur Azure yang mendalam. Bagus. Seorang pria tua muncul. Setelah melihat lelaki tua itu, kedua diaken itu segera menangkupkan tangan mereka. Salam, Tuan Istana. Tianhao, kamu akhirnya mencapai tahap ke-12 dalam seni Xuanwang, dan tepat sebelum pertarungan peringkat juga. Orang tua itu tersenyum dengan kegembiraan yang bersinar di kedalaman pupil matanya. Chu Tianhao hanya tersenyum, aku punya perasaan bahwa seni Xuanwang masih memiliki tahap lain. Oh. Kali ini, bahkan Tuan Istana pun terkejut. Membentuk segel kuno raja hanya memungkinkan saya untuk menyentuh permukaan niat raja, kata Chu Tianhao. Maksud raja. Kepala istana terkejut ketika mendengar itu. Bagaimanapun, niat raja digolongkan sebagai dao teratas, yang juga disebut dao berdaulat. Jika seseorang berhasil memahaminya, mereka dapat menghadapi niat bela diri lainnya di tahap ketiga. Hanya permukaannya saja. Chu Tianhao tersenyum dan melanjutkan, tapi itu lebih dari cukup bagiku untuk menyapu prefektur Azure yang mendalam. N. Bab 1178 Kesalahpahaman Besar. Hahaha. Sudah cukup dengan kata-katamu itu. Tuan Istana Xuanwang menepuk kantong interspasial dan tombak hitam terbang ke arah Chu Tianhao. Setelah melihat tombak hitam itu, mata Chu Tianhao berbinar. Bagaimanapun, dia tidak lagi memiliki artefak suci setelah yang sebelumnya diambil oleh pemakaman bunga. Ketika dia melepas jubah hitam yang menutupi tombak itu, tombak menakutkan yang berkedip-kedip dengan cahaya perak muncul di hadapan Chu Tianhao. Black Break. Chu Tianhao memiliki kegembiraan di wajahnya karena ini adalah artefak suci terbaik yang dimiliki Istana Xuanwang. Intinya adalah rune suci kelas 6, dan artefak suci memiliki 400 rune suci. Itu jauh lebih kuat dari artefak suci sebelumnya. Aku hanya meminjamkannya padamu, dan itu akan menjadi milikmu jika kamu bisa menjadi juara, kata kepala istana Xuanwang. Bukan apa-apa, kata Chu Tianhao, bermain-main dengan artefak suci di tangannya. Pada saat yang sama, ada seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di depan pria paruhbaya yang montok di Paviliun Tianxing di domain iblis. Jika ada seseorang dari tanah tandus kuno di sini, mereka pasti bisa mengenali orang ini, bintang yang sedang naik daun di Paviliun Tianxing, Zhang He. Dia baru saja membuat terobosan ke alam Empirean selama setahun, dan dia telah mencapai 5.000 teratas di peringkat Empirean. Peringkat Empirean terdiri dari semua Empirean di domain timur tanpa batasan usia. Fakta bahwa Zhang He bisa masuk ke dalam 5.000 besar sudah cukup untuk membuktikan betapa jeniusnya dia.
Mereka yang bisa masuk ke dalam 10.000 besar semuanya dalam penguasaan penuh panggung astral, dan mereka yang bisa masuk ke dalam 5.000 besar bisa bertarung 1 lawan 10. Mereka bahkan bisa membunuh para ahli alam inti Elysium surgawi setengah langkah tanpa kesulitan. Apakah Anda yakin bahwa pemakaman bunga ini akan berpartisipasi dalam pertempuran peringkat? Zhang He bertanya. Dia pasti akan muncul. Aku yakin dia dari Sekte Pedang Fuyun. Pria parubaya yang gemuk itu berkata. Kali ini, Sekte Pedang Fuyun ditempatkan di tempat yang berbahaya karena mereka akan lenyap jika mereka tidak bisa menjadi juara. Jadi tidak masuk akal jika Sekte Pedang Fuyun tidak akan membuatnya berpartisipasi. Itu yang terbaik. Jika tidak, pertarungan peringkat tidak akan ada artinya, kata pemuda berpakaian hitam itu. Pemakaman bunga adalah satu-satunya yang berhasil pergi setelah menyebabkan masalah di Paviliun Tianxing. Hadiah untuk pemakaman bunga di Paviliun Tianxing bahkan telah mencapai ketinggian beberapa ahli alam inti Elysium. Jadi akan membosankan baginya jika pemakaman bunga tidak muncul. Jika tidak, dia tidak akan tertarik pada tempat kecil seperti prefektur Azure yang dalam. Mendengar apa yang dikatakan Zhang He, pria parubaya yang gemuk itu menjawab, jangan bertindak terlalu sombong hanya untuk gagal pada akhirnya. Chu Tianhao dari Istana Xuanwang mungkin telah mencapai tahap ke-12 dalam seni Raja Penangguhan. Selain itu, Ye Ziling dari Sekte Pedang Fuyun juga bukan lawan yang mudah. Bakatnya dalam pedang luar biasa bahkan di domain tandus kuno. Lebih jauh lagi, orang dari Elysium bulan darah itu mungkin akan muncul kali ini. Oh! Mata Zhang He bersinar dengan cahaya karena Elysium bulan darah memiliki kekuatannya menyelimuti seluruh dunia. Dia mendengar bahwa ada seorang jenius mengerikan yang tersembunyi di cabang Elysium bulan darah di prefektur Azure yang mendalam. Sekarang saya bersemangat. Zhang He mengungkapkan senyum kejam dengan mata menyipit. Tapi aku harus memberitahumu untuk membunuh semua murid dari Sekte Pedang Fuyun tanpa memandang siapa mereka. Itulah satu-satunya cara kau bisa memaksa bunga bangkai untuk muncul. Pria parubaya gemuk itu berkata dengan dingin. Setelah kejadian baru-baru ini, pemakaman bunga telah menjadi mimpi buruknya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan selama pemakaman bunga berada di bawah perlindungan Master Sekte-Sekte Pedang Fuyun. Paling tidak ada kultivator iblis di alam inti Elysium yang berani mencari pemakaman bunga di prefektur Azure yang mendalam. Tapi pertarungan peringkat berbeda karena membunuh ada dalam aturan dan tidak ada ketua sekte yang bisa campur tangan. Jangan khawatir. Saya di sini untuk pemakaman bunga, jadi bagaimana saya akan membiarkan kesempatan saya pergi? Zhang He menjawab. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Di danau tempat Gunung Astral Roh berada, Feng Zhang dan Liu Qingyan sedang berkultivasi. Setelah mereka berdua berhasil mencapai tahap astral beberapa hari yang lalu, kekuatan mereka telah mengalami peningkatan yang luar biasa. Ini adalah perlakuan khusus yang diberikan Ye Ziling kepada mereka. Selain Ye Ziling dan Jiang Liken, Feng Zhang, Liu Qingyan, dan Lin Yun akan berpartisipasi dalam pertarungan peringkat. Feng Zhang membuka matanya dan menghela nafas panjang. Adapun Liu Qingyan, dia sudah lama terbangun dari kultivasinya. Berkultivasi di sini selama setengah bulan setara dengan 1 bulan kultivasi, dan itu semua berkat Lin Yun. Jika Lin Yun tidak menembus lapisan ke-9 surga dan mencapai batas alam jiwa surgawi, mereka tidak akan bisa mencapai tahap astral dengan cepat. Lin Yun benar-benar seseorang yang diberkati dengan keberuntungan. Dia menyebabkan perubahan besar pada Sekte Pedang Fuyun hanya dalam waktu setengah tahun. Jika Lin Yun datang ke Sekte Pedang Fuyun beberapa tahun yang lalu, aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya fondasi sekte kita saat ini. Feng Zhang menghela nafas sementara Liu Qingyan menganggukkan kepalanya setuju. Terlepas dari lonceng dari Gunung Pedang Suci atau lapisan ke-9 surga, semua murid sangat diuntungkan. Baiklah. Saatnya kita mengakhiri kultivasi kita. Lin Yun dan kakak senior Ye pasti sedang menunggu kita. Mari kita beri Istana Xuanwang kejutan besar kali ini. Liu Qingyan menyatakan. Dia dipenuhi dengan kepercayaan diri setelah mencapai tahap astral. Murid-murid dari Sekte Pedang Fuyun telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Ketika mereka berdua meninggalkan danau, mereka berdua mengeksekusi teknik gerakan mereka dan melesat menuju lokasi pertemuan yang telah ditentukan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melihat Ye Ziling, Wang Yuruo, dan beberapa tetua. Apakah kalian melihat kakak senior Lin di sepanjang jalan? Wang Yuruo bertanya dengan antisipasi di matanya. Kami tidak. Dia mungkin memiliki sesuatu yang sedang dia urus sekarang. Feng Zhang tersenyum. Dia percaya bahwa Lin Yun akan muncul karena dia sudah memberikan janjinya.
Sementara semua orang berbicara di antara mereka sendiri, Ye Ziling tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sesekali melihat ke arah kediaman Lin Yun dengan antisipasi yang terpancar di pupil matanya. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh dengan cepat mendekat yang menarik perhatian semua orang. Wang Yuruo berseru, "Kakak senior Lin." Tetapi ketika sosok itu mendekat, mereka tidak bisa menahan perasaan kecewa karena itu adalah Jiang Liken, bukan Lin Yun. Ketika Jiang Liken menyapu pandangannya ke arah mereka, dia tersenyum, "Apakah kalian sedang menunggu Lin Yun? Jangan repot-repot karena dia tidak akan datang." "Apa maksudmu?" Semua orang mengerutkan alis mereka saat mendengar itu. "Aku sudah mengatakan bahwa Lin Yun tidak akan datang. Aku melihat Luo Hua memasuki kediamannya dengan burung Xingxuan. Kalian tahu burung Xingxuan, kan? Itu adalah binatang iblis yang digunakan seseorang saat bepergian melintasi beberapa kediaman. Sekte Pedang Fuyun hanya memiliki 3 ekor, jadi kalian harus mengerti." Kata-kata Jiang Liken langsung membuat wajah semua orang berubah. Dia sudah berdiri di posisi setinggi itu, jadi mengapa dia tinggal di prefektur Azure yang mendalam? Dia mungkin mengikuti Luo Hua ke klan sucinya. Kalian menganggapnya sebagai teman, tapi satu-satunya temannya adalah Luo Hua, senyum Jiang Liken. "Sudah cukup," teriak Liu Qingyan. "Apa aku salah? Siapa tahu, dia bahkan mungkin menikah dengan klan suci. Seorang jenius seperti dia bukanlah seseorang yang bisa dipertahankan oleh Sekte Pedang Fuyun kita." Jiang Liken melanjutkan tanpa ada perubahan di wajahnya. Bagaimanapun juga, dia telah menyaksikan Luo Hua memasuki kediaman Lin Yun. "Aku tidak percaya. Aku ingin bertanya pada kakak senior Lin tentang hal itu. Aku tidak percaya dia akan berbohong pada kita." Wang Yuruo terisak tetapi dipegang oleh Ye Ziling saat dia ingin lari. Pada saat yang sama, angin kencang menyapu kediaman Lin Yun dengan cahaya yang membumbung tinggi ke langit. Tak lama kemudian, seekor burung yang berkedip-kedip dengan cahaya biru melesat keluar dari kediaman Lin Yun. Di punggung burung yang luas itu ada sesosok tubuh berwarna biru. Kelompok itu hanya bisa melihat punggung dan kotak pedangnya, tapi hanya itu yang mereka butuhkan untuk memastikan bahwa itu adalah Lin Yun. Kemudian, mereka mendengar suara seruling giok melayang keluar saat burung itu terbang. Ini. Melihat bahwa itu benar-benar Luo Hua dan Lin Yun, Feng Zhang dan Liu Qingyan tercengang. "Kakak senior Lin." Wang Yuruo menangis karena dia tidak bisa membayangkan bahwa Lin Yun benar-benar pergi dengan Luo Hua. Lin Yun jelas-jelas telah memberikan janjinya kepada mereka, jadi mengapa dia tiba-tiba berubah? Gadis konyol. Ye Ziling memeluk Wang Yuruo dan menghiburnya. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yun yang sudah menghilang, dia tahu bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup mereka. Itu adalah pilihan yang baik bagi Lin Yun untuk bergabung dengan klan suci. Tapi Ye Ziling menggelengkan kepalanya karena dia dibesarkan di klan Radiant Snow Sein, dan dia tahu bahwa dia ingin datang ke Sekte Pedang Fuyun melawan ketidaksetujuan semua orang. Ini adalah pilihannya, dan setiap orang memiliki hak untuk membuat pilihan dalam hidup mereka. Bab 1179 Lapisan Ketiga Surga. Berdiri di atas punggung burung Xingxuan, Luo Hua, yang mengenakan pakaian putih, bertanya, "Kamu tidak akan melihatnya?" "Saya khawatir saya tidak akan bisa menahan diri," kata Lin Yun setelah menurunkan serulingnya. Tatapannya rumit, dan dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Lebih dari 6 bulan berinteraksi, Lin Yun memiliki perasaan yang dalam terhadap Sekte Pedang Fuyun, Wang Yuruo, Feng Zhang, dan semua orang. Dia tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui betapa sedihnya Wang Yuruo saat ini, dan betapa kecewanya Feng Zhang dan Liu Qingyan. Dia hanya tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Ye Ziling. Apakah dia kecewa, sedih, tak berdaya? Hubungan mereka dimulai dari kesalahpahaman sebelum mereka secara bertahap saling memahami dan menjadi teman. Bahkan jika mereka tidak menyukai satu sama lain secara romantis, Lin Yun tidak memiliki banyak orang di dunia ini yang dia sukai. "Kalau begitu, apakah kamu tidak akan berinteraksi dengan kakek tua itu lagi?" Luo Hua bertanya. Lin Yun terdiam sejenak sebelum dia menjawab, "Tidak juga. Aku hanya tidak ingin berhutang apapun padanya. Rasanya aneh ada orang yang begitu baik padamu, dan aku tidak tahu apa tujuannya." "Aku tahu mengapa dia begitu baik padamu," kata Luo Hua. "Benarkah?" Lin Yun terkejut mendengarnya karena ada jarak antara dia dan Sekte Pedang Awan sekilas. Bagaimanapun, dia tidak mengerti tujuan pihak lain. "Kamu akan tahu saat kamu pergi ke domain tandus kuno setelah 1 tahun. Dia memiliki tujuan untuk memintamu pergi ke majelis pedang, tapi itu bukan untuk pedang itu.
Lagi pula, sulit bagimu untuk mendapatkan pedang itu dengan kekuatanmu saat ini. Luo Hua berkata, "Oh, terlepas dari kultivasi, seseorang harus membatasi diri mereka sendiri ke alam jiwa surgawi. Secara alami, aku tidak akan takut pada siapapun," kata Lin Yun. "Tidak sesederhana itu," senyum Luo Hua. "Tuan Muda Luo, Lin Yun, kita akan memasuki lapisan pertama surga. Ini akan cepat, jadi harap berhati-hati." Tetua dari Sekte Pedang Fuyun yang mengendalikan burung Xingxuan berbicara. Ketika dia selesai, burung Xingxuan melesat dan Lin Yun bisa merasakan arus angin yang kuat di bagian belakang burung Xingxuan yang menghantam tubuhnya seperti pisau. Kecepatan apa? Lin Yun terkejut karena bahkan seorang ahli di alam inti Elysium pun tidak bisa mengejar mereka. Tapi untungnya, ada lapisan cahaya bintang yang dipancarkan dari burung astral mendalam yang membentuk penghalang di sekitar mereka. Jika tidak, Lin Yun pasti akan dikirim terbang menjauh dari arus angin. Kemudian, sebuah retakan keras terdengar yang sangat dikenal Lin Yun. Itu adalah suara langit yang hancur. Meskipun sudah siap untuk itu, kecepatan tinggi membuat darahnya bertambah cepat, yang membuatnya merasa pusing. Ini adalah lapisan pertama surga. Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat rasi bintang di langit yang menutupi seluruh langit. Di bawah rasi bintang itu ada api dan kilat. Ada juga awan yang bersinar terang dari cahaya bintang. Lautan awan itu sangat besar dan tampak seperti sebuah benua. Tapi burung Xingxuan terlalu cepat bagi Lin Yun untuk menangkap yang lainnya. Tidak lama kemudian, burung Xingxuan menerobos dua lapisan langit lagi dan mencapai lapisan langit ketiga. Lingkungan di sini bahkan lebih berbahaya daripada di lapisan kedua surga. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia bahkan tidak bisa melihat cahaya bintang yang bersinar. Satu-satunya hal yang bisa dia lihat adalah bahaya di sekitarnya. Setelah sampai di lapisan ketiga surga, burung Xingxuan akhirnya melambat, memungkinkan Lin Yun untuk memeriksa lingkungan. Lingkungan tidak bersahabat dengan para kultivator, dan bahkan hukum di sini pun berbeda. Jika mereka tidak berdiri di punggung burung Xingxuan, siapa yang tahu betapa berbahayanya itu? Namun meski begitu, Lin Yun bisa melihat banyak kultivator yang kuat di awan berjatuhan dengan api dan kilat untuk berkultivasi. Tiba-tiba, Lin Yun bisa merasakan tatapan yang menembus penghalang yang menyelimuti burung Xingxuan untuk melihat mereka semua. Ini membuat Lin Yun merasa tidak enak, dan bahkan kepompong pedang di tengah alisnya bergetar ringan seolah-olah sedang terancam. Lin Yun khawatir karena itu adalah seorang ahli di alam nadi naga. Tetua itu menjelaskan, tidak perlu khawatir. Mereka yang bisa berkultivasi di sini setidaknya berada di alam nadi naga, dan mereka tidak bisa tinggal di sini lama-lama. Waktu sangat berharga bagi mereka, jadi mereka tidak akan melakukan apapun pada kita. Meskipun mungkin ada kultivator iblis dengan kepribadian yang aneh, mereka jarang terjadi. Apa yang mereka lakukan di sini? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Menempa denyut naga dengan api dan kilat. Tapi jenius sejati di alam nadi naga ada di lapisan ke-9 surga, kata Luo Hua. Tetua dari Sekte Pedang Awan sekilas tersenyum pahit ketika dia mendengar itu karena dia tahu bahwa sangat mengesankan jika seorang ahli di alam denyut naga bisa mencapai lapisan ke-5 surga. Adapun lapisan ke-9 surga, itu hanyalah tindakan merayu kematian di matanya. Penatua Baiting, mengapa kita berada di lapisan ketiga surga? Lin Yun melirik tetua yang mengendalikan burung Xingxuan. Bepergian ke paviliun pedang tersembunyi Batu Azure mengharuskan kita menempuh jarak 3000 mil, tapi kita hanya perlu menempuh sepertiga dari jarak itu di lapisan ketiga surga. Burung Xingxuan dapat sepenuhnya melepaskan kecepatannya di lapisan ketiga surga, senyum tetua Baiting. Hal ini membuat Lin Yun bertanya-tanya apakah dia bisa melakukan perjalanan melalui surga di lain waktu jika dia ingin bepergian. Tapi dia segera menyangkalnya karena sudah sulit bagi para ahli alam nadi naga untuk berada di sini, apalagi dia. Selain itu, ada banyak bahaya di sini. Fakta bahwa para ahli alam nadi naga yang berkultivasi di sini berbahaya. Lin Yun dengan hati-hati merasakan sekelilingnya dan bisa merasakan bahwa burung Xingxuan jauh lebih cepat. Ketika mereka melakukan perjalanan di lapisan ketiga surga, Lin Yun bisa melihat banyak pemandangan yang tidak bisa dipercaya di sekitarnya. 3 hari kemudian, mereka akhirnya memasuki wilayah Kabupaten Qingyan dengan tetua Baiting tersenyum, kita akan segera tiba. Tepat pada saat ini, burung Xingxuan mengeluarkan teriakan tajam saat ia menghancurkan cahaya bintang yang mengelilinginya. Cahaya bintang itu setara dengan penghalang, melindungi Lin Yun dan Luo Hua dari bahaya dari lapisan ketiga surga. Tapi serangan tiba-tiba itu telah menciptakan lubang di penghalang.
Ini mengejutkan Lin Yun saat dia kehilangan pijakan. Tapi tepat pada saat ini, tangan Luo Hua meraih tangannya sambil tersenyum, tidak apa-apa. Lin Yun tersenyum dan berterima kasih padanya sebelum mengisi tubuhnya dengan pedang untuk menstabilkan dirinya. Di depan adalah seorang pria tua yang diselimuti aura iblis yang menggunakan api dan petir untuk menyempurnakan artefak sucinya. Itu adalah pedang panjang berwarna merah tua yang terlihat seperti taring binatang purba. Adegan ini membuat wajah Baiting berkedut karena dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan seorang kultivator iblis. Selanjutnya, kultivator iblis itu tersenyum dan memeriksanya. Senior, saya dari Sekte Pedang Awan sekilas di Prefektur Azure yang mendalam. Kami sedang menuju untuk mengambil bagian dalam pertemuan pedang, dan kami tidak berniat membuat Anda khawatir, kata tetua Baiting. Belum pernah mendengarnya, kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Semua orang tahu tentang Sekte Pedang Awan sekilas di Prefektur Azure yang mendalam, tetapi sekte itu tidak memiliki ketenaran di luar Prefektur Azure yang mendalam. Ini adalah takdir karena kita bertemu satu sama lain. Tinggalkan burung singsuan di belakang. Mata lelaki tua itu berkedip-kedip saat dia tergoda oleh burung singsuan. Sebagai binatang astral yang lahir di lapisan ketiga surga, nilai dari burung singsuan sangat besar. Ini, wajah penatua Baiting menjadi jelek saat mendengar itu. Kalian sudah berada di Kabupaten Qingyan, jadi aku bisa mengirim kalian ke bawah, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Yantai, penjaga ketujuh dari Paviliun Sky Ballet di domain iblis domain tandus kuno. Suara Luo Hua terdengar pada saat ini, yang menyebabkan wajah lelaki tua itu berubah. Saat aura berbentuk naga muncul di belakang lelaki tua itu menatap Luo Hua dan berkata, mengesankan. Aku tidak menyangka seseorang dari Sekte Pedang Awan sekilas mengetahui namaku. Nama apa yang kamu miliki? Aku tidak akan mengingat namamu jika bukan karena Paviliun Sky Ballet. Sempurnakan artefak suci untuk master pavilionmu dengan patuh dan jangan memprovokasi mereka yang tidak seharusnya. Kau tidak tahu tentang Sekte Pedang Fuyun, tapi bagaimana dengan Sekte Pedang Domain Tandus kuno? Luo Hua melanjutkan dengan suaranya yang dingin dan melanjutkan dengan sikap mendominasi, kamu masih tidak mau minggir. Jika kamu tidak tersesat sekarang, bahkan kepala paviliun pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Wajah Yantai berubah ketika dia mendengar itu. Bahkan sebagai seorang ahli dari alam nadi naga, ada banyak keberadaan di dunia yang tidak bisa dia provokasi. Selain itu, akan menjadi bencana jika pihak lain memiliki asal-usul yang menakutkan. Haha, aku hanya bercanda. Aku baru ingat kalau Sekte Pedang Awan sekilas adalah kekuatan eksternal dari Sekte Pedang. Yantai menyipitkan matanya sambil tersenyum dan menarik kembali aura iblisnya. Ini segera mengurangi tekanan pada burung singsuan saat ia berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Lin Yun memandang Luo Hua di sampingnya dan jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi tetua Baiting berbicara dengan ketakutan yang tersisa, kakek tua itu tahu tentang asal-usul Sekte Pedang Fuyun sejak awal. Dia hanya berpura-pura karena dia tidak ingin menyinggung Sekte Pedang. Jika bukan karena Tuan Muda Luo, kita pasti akan sangat menderita hari ini. Lin Yun langsung mengetahuinya. Bagaimanapun juga, kakek tua itu pasti sudah membunuh mereka dan merebut burung singsuan daripada berbicara jika kakek tua itu benar-benar tidak tahu tentang asal-usul Sekte Pedang Awan sekilas. Yang saya lakukan hanyalah melihat triknya yang menyedihkan, kata Luo Hua dengan tenang. Setelah kejadian ini, seluruh perjalanan menjadi lancar. Ketika burung singsuan merobek lapisan ketiga surga dan kembali ke tanah, sebuah wilayah besar muncul di hadapan Lin Yun. Itu adalah Kabupaten Batu Azure, dengan kota yang lebih besar dari Sekte Pedang Awan sekilas. Dia bahkan bisa merasakan aura pedang besar di kota yang membuat kepompong pedang di tengah alisnya bergetar. Pada saat ini, dia melihat sinar pedang besar yang seharusnya tidak terlihat dengan mata telanjang membumbung tinggi ke langit. Aku tiba-tiba teringat bahwa majelis pedang sepertinya membutuhkan undangan. Apakah Sekte Pedang Fuyun memiliki undangan? Lin Yun bertanya, langsung membuat tetua Baiting merasa canggung. Tepat ketika Lin Yun merasa tidak nyaman, kata-kata Baiting telah mengkonfirmasikannya untuknya, kami tidak menerima undangan. Bab 1180 undangan. Mereka tidak mendapat undangan. Wajah Lin Yun menjadi hitam saat mendengar itu. Di saat yang sama, dia merasa bahwa kakek tua itu terlalu merepotkan untuk membuatnya datang ketika mereka tidak memiliki undangan. Melalui penjelasan tetua Baiting, barulah Lin Yun mengerti alasannya. Ye Ziling sebelumnya telah menerima undangan dengan menggenggam pedang langit, tapi dia menolaknya karena dia tidak tertarik.
Prefektur Azure yang mendalam adalah tempat yang kecil, pada awalnya. Jadi setelah paviliun pedang tersembunyi ditolak, mereka tidak repot-repot mengirim undangan lagi. Tapi menurut Tetua Baiting, bukan berarti mereka tidak punya kesempatan karena undangan akan bocor di setiap pertemuan. Setelah memasuki kota Kabupaten Qingyan, Tetua Baiting tidak membawa Lin Yun ke kediaman di mana paviliun pedang tersembunyi berada. Sebaliknya, dia membawa Lin Yun ke klan Huang yang merupakan klan lokal di Kabupaten Qingyan. Daerah Batu Azure telah berada di sini selama berabad-abad, yang berarti mereka memiliki hubungan yang sangat besar. Selain itu, Sekte Pedang Fuyun memiliki bisnis dengan klan ini, dan klan ini bertanggung jawab atas banyak sumber daya tambang mereka di Pulau Perairan Surgawi. Selain itu, kepala suku klan Huang memiliki persahabatan dengan ketua sekte. Jangan meremehkan klan Huang. Mereka memiliki sekitar 10 ahli di alam nadi naga. Bahkan 4 sekte besar di prefektur Azure yang mendalam tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Klan Huang juga memiliki orang suci, yang berarti mereka adalah klan suci. Jadi bahkan paviliun pedang tersembunyi harus memberi mereka wajah, kata Tetua Baiting. Lin Yun terkejut mendengar bahwa sebuah klan lebih kuat dari keempat sekte besar jika dijumlahkan. Ini semakin membuktikan bahwa prefektur Azure yang mendalam adalah tempat yang kecil. Mengenakan ekspresi serius, Lin Yun melihat ke arah gerbang klan Huang, jadi mengapa kita memohon bantuan orang lain? Ada banyak orang yang memohon bantuan mereka. Kita masih memiliki beberapa hubungan dengan mereka sementara pasukan lain bahkan tidak bisa masuk ke pintu mereka. Pertemuan pedang adalah sebuah acara untuk para pendekar pedang, dan banyak klan suci akan berpartisipasi di dalamnya. Jadi ini berarti undangannya tidak mudah didapat, senyum Tetua Baiting getir. Ketika mereka memasuki klan Huang, Baiting mengikuti kepala pelayan untuk bertemu dengan kepala suku sementara Lin Yun dan Luo Hua menunggu di aula tamu. 1 jam kemudian, Tetua Baiting bertemu dengan kepala suku klan Huang. Ruangan itu didekorasi dengan mewah dengan batu giok putih yang menutupi lantai. Ada 18 pilar di aula yang bertahtakan permata. Tetua Huang, sudah lama sekali, senyum Tetua Baiting sambil menyerahkan hadiah yang sudah disiapkan. Ini hadiah kecil dari kami. Patriark klan Huang adalah seorang pria tua. Saat kepala suku duduk di kursi, dia tersenyum, Tetua Bai, tidak perlu Anda bersikap sopan. Saya memiliki persahabatan yang mendalam dengan kepala suku Anda, dan dia sudah memberitahu saya tujuan kedatangan Anda. Duduklah dulu. Mendengar itu, Penatua Baiting merasa sedikit lebih lega. Setelah Patriark Huang menerima hadiah itu, dia tersenyum, saya penasaran mengapa Ye Ziling tidak datang meskipun dia menerima undangan tahun lalu. Namun dia meminta undangan tahun ini. Dan apa ini yang saya dengar Ye Ziling tidak datang? Bakat murid ini lebih kuat daripada bakat Ye Ziling. Satu-satunya masalah adalah kultivasinya sedikit rendah, kata Baiting. Itu, saya percaya. Tapi kalian tidak tahu tentang master sekte Anda. Guru sekte kalian tidak akan meminta bantuan dari orang lain dengan mudah, dan secara alami aku harus melihat murid ini karena dia memohon padaku. Tapi sayang sekali persaingan tahun ini sangat ketat, dan saya khawatir ketua sekte kalian harus kecewa, kata Patriark Huang sambil menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Ekspresi Penatua Baiting menjadi serius karena dia tidak tahu apa yang dimaksud Patriark Huang. Patriark Huang melirik Penatua Baiting karena yang terakhir mungkin tidak tahu apa-apa tentang ketua sektenya, bahkan nama aslinya. Dia bahkan mungkin tidak tahu apa yang dilakukan ketua sektenya di paviliun pedang tersembunyi saat itu. Patriark Huang tersenyum dan melanjutkan, paviliun pedang tersembunyi mengeluarkan 100 artefak rune suci sebagai hadiah tahun ini dengan intinya adalah rune suci kelas 8. Nama pedang ini adalah pembakaran. Pedang ini ditempa dengan biji api kristal sebagai intinya dan menghabiskan 5.000 kg agrium. Yang terpenting, pedang ini ditempa sendiri oleh Master Pavilion selama 10 tahun. Baiting benar-benar tercengang setelah mendengar itu. Artefak suci sering diklasifikasikan berdasarkan rune mereka, mulai dari 100, ribuan, dan berjuta-juta. Jika jumlah rune suci sama, maka rune suci inti akan menentukan tingkat pedang. Ada juga bahan yang digunakan untuk menempa pedang, dan pedang yang ditempa dengan banyak biji berharga secara alami tidak akan lemah. Yang terpenting, orang yang menempa itu penting. Bahkan jika bahan dan rune suci itu sama, nilai pedang akan berbeda berdasarkan orang yang menempa pedang itu. Master Pavilion pedang tersembunyi, Feng Xuanzi, tidak hanya ahli dalam cara pedang, tetapi juga seorang spiritualis surgawi yang langka. Jadi pedang yang ditempa olehnya secara alami tidak sebanding dengan spiritualis lainnya.
Bai Ting sudah bisa membayangkan bahwa majelis pedang ini akan jauh melebihi yang ada di masa lalu. Bahkan murid-murid dari klan suci dan sekte kuat di domain tandus kuno tertarik dengan majelis pedang ini. Jelas, nilai pedang itu jauh melebihi beberapa ribu artefak rune suci. Menurut apa yang saya tahu, pemuda yang Anda bawa hanya ada di alam jiwa surgawi, kan? Patriark Huang bertanya sambil tersenyum. Itu benar, kata Bai Ting. Tapi dia sangat kuat, dan dia punya. Tidak perlu memberitahuku itu. Patriark Huang menyela Bai Ting dengan lambaian tangannya tepat ketika Bai Ting hendak mengatakan bahwa Lin Yun telah berhasil mencapai batas alam jiwa surgawi. Saya pasti memiliki undangan cadangan di masa lalu, tapi semua undangan dinaikkan ke harga yang sangat tinggi untuk majelis pedang ini. Ini. Bai Ting memasang ekspresi sulit dan berkata, tolong tunjukkan kami jalan. Patriark Huang menghela nafas saat mendengar itu. Dia mengatakan itu karena dia ingin Bai Ting mundur, dan tanggapan Bai Ting menempatkannya di posisi yang sulit. Saya tidak memiliki undangan, dan saya tidak akan mempersulit Anda jika saya memilikinya, belum lagi saya berhutang budi pada ketua sekte Anda di masa lalu. Semua undangan ada di tangan nona ketiga klan Feng dari paviliun pedang tersembunyi. Dia adalah cucu perempuan yang paling disayangi Feng Xuanzi, dan putri kecil Feng Xuanzi juga. Terima kasih, Patriark Huang. Kegembiraan muncul di wajah Bai Ting karena ini berarti mereka memiliki harapan. Tapi jangan terlalu berharap. Putri kecil itu memiliki temperamen yang buruk, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia di Kabupaten Qingyan. Ada banyak orang yang meminta undangan padanya. Aku bisa menyampaikan maksudmu padanya. Mengenai apakah orang jeniusmu itu bisa mendapatkan undangan, itu tergantung padanya. Patriark Huang kemudian berbagi apa yang disukai putri kecil itu dengan Bai Ting. Jadi itu akan tergantung jika kalian bisa menyenangkan putri kecil itu. Ingatlah untuk membawa hadiah. Aku mengerti, jawab Bai Ting. Tidak lama kemudian, Bai Ting pergi menemui Lin Yun dan Luo Hua, memberi tahu mereka tentang undangan tersebut. Kami tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertemuan pedang tanpa undangan. Anda harus memperhatikannya dan sedikit menjaga emosi Anda di sekte. Persaingan untuk majelis pedang ini terlalu ketat. Lin Yun menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar itu, tapi Bai Ting menghela nafas karena dia tidak memiliki harapan lagi untuk majelis pedang ini. Dia hanya berharap Lin Yun bisa mendapatkan undangan dengan lancar. Paling tidak, mereka akan dapat bersaing untuk mendapatkan undangan dan memberikan penjelasan kepada ketua sekte. Jika tidak, Bai Ting tidak akan memiliki wajah untuk kembali. Setelah Bai Ting pergi, Luo Hua memandang Lin Yun dan tahu bahwa dia tidak senang. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang jalan, jelas masih khawatir tentang Ye Ziling dan yang lainnya pergi ke pertempuran peringkat. Dia memecah keheningan dan bertanya, hadiah apa yang ingin kamu bawa? Hadiah apa? Lin Yun tertegun ketika dia mendengar apa yang dikatakan Luo Hua. Sepertinya kamu tidak mendengar apa yang dikatakan penatua Bai Ting sebelumnya. Mendapatkan undangan dari putri kecil ini sama saja dengan menyuapnya. Kita tentu saja harus mengunjunginya dengan membawa hadiah atau kita akan pulang dengan tangan hampa, senyum Luo Hua. Ini benar-benar pertanyaan yang sulit. Lin Yun merenung. Secara alami tidak mungkin dia bisa memberikan buah darah ilahi dan daunnya, jadi dia mungkin harus memberikan tombak artefak suci. Tapi paviliun pedang tersembunyi bisa menempa artefak suci itu sendiri, dan karena pihak lain adalah putri kecil dari klan Feng, dia bahkan mungkin tidak tertarik. Sedangkan untuk topeng bulan perak atau serulingnya, tidak mungkin dia bisa memberikannya. Kamu masih punya waktu untuk memikirkannya, kata Luo Hua sebelum dia juga pergi. Keesokan paginya, Lin Yun datang ke sebuah kediaman di bawah bimbingan pelayan klan Huang. Ini adalah rumah besar yang dibeli oleh putri kecil dari klan Feng. Kemegahan kediaman ini saja sudah cukup untuk menunjukkan status yang dia miliki di klan Feng. Ketika mereka memasuki kediaman itu, Lin Yun bisa melihat banyak pemuda membawa kotak pedang di punggung mereka. Jelas, mereka juga berada di sini untuk meminta undangan dari nona ketiga klan Feng. Mereka telah berada di Kabupaten Qingyan selama beberapa hari, dan mereka sudah akrab satu sama lain. Jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengarahkan tatapan penasaran mereka saat melihat Lin Yun. Tapi ekspresi mereka segera menjadi aneh karena Lin Yun hanya berada di alam jiwa surgawi. Aku adalah Yan Zijing dari Sekte Pedang Guntur yang mendalam. Bagaimana saya bisa menyapa Anda? Pemuda yang tampaknya adalah pemimpinnya berjalan mendekat sambil tersenyum. Lin Yun dari Sekte Pedang Fuyun, jawab Lin Yun. Sekte Pedang Awan berkibar. Yan Zijing merenung dalam-dalam sebelum dia tersenyum menghina, akhirnya aku ingat juga.
Sebuah sekte di Prefektur Azure yang mendalam. Prefektur Azure yang mendalam sangat jauh, dan saya khawatir mereka bahkan tidak memiliki binatang astral. Aku takut tidak mudah datang ke sini, kan? Pendekar pedang lainnya tersenyum ketika mendengar itu, memperlakukan Lin Yun sebagai gelandangan desa dari tempat kecil. Lin Yun hanya melirik Yan Zijing sebelum dia menjawab, aku tidak perlu kau khawatirkan bagaimana aku datang ke sini. Haha, sungguh pemarah untuk seseorang di alam jiwa surgawi, jawab Yan Zijing sebelum dia mengabaikan Lin Yun. Kemudian, dia berkumpul dengan yang lain untuk mendiskusikan bagaimana mereka harus menyenangkan putri kecil dari klan Feng untuk mendapatkan undangan. Tidak lama kemudian, seorang pelayan muncul dengan ekspresi menyendiri, Nona saya mengatakan bahwa mereka yang menginginkan undangan itu harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalian semua bisa pergi bersama dan hanya mereka yang mengalahkan hewan peliharaan Nona saya yang bisa bertemu dengannya. Mendengar itu, semua pendekar pedang menjadi bersemangat dan dengan cepat mengikuti pelayan itu. Jumlah mereka sangat banyak, dan mereka percaya diri untuk mengalahkan hewan peliharaan itu bahkan tanpa menggunakan pedang mereka. Melewati beberapa lorong di kediaman tersebut, perhatian mereka segera tertuju pada sebuah lapangan latihan. Lapangan latihan itu sebenarnya ditempa sebagai lapangan binatang dengan tembok yang ditinggikan di sekelilingnya. Ketika sebuah suara keras terdengar, tembok itu terbuka dan seekor anjing iblis berkepala 3 mengeluarkan raungan ganas sambil berlari keluar. Anjing iblis api. Binatang iblis penguasa di panggung astral. Wajah semua orang berubah ketika mereka melihat anjing iblis raksasa itu.